Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran secara daring untuk materi perbandingan. Kita akan bahas subbab yang kedua, ya. Untuk subbab yang kedua, yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Berikut ini contoh mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Yang pertama, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa setiap 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Yang kedua, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Yang ketiga, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 per dolar Amerika. Yang keempat, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Ya, berdasarkan beberapa contoh di gambar, ya, dijelaskan atau terlihat bahwa satuannya sangat berbeda. Yang pertama, 4 keping dan kilokalori energi. Kemudian yang kedua, kilometer per liter, ya. Dan yang ketiga, ya, kurs rupiah per dolar. Yang keempat, biaya rental warnetnya berapa ribu? 3.500 per jam, ya. Kemudian contohnya, Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama, 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian yang kedua, 12 km dengan waktu 24 menit. Pemberhentian ketiga, 24 km dengan waktu 40 menit. Pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Untuk penyelesaiannya, ya, kita cari kecepatan dari tiap-tiap lintasan karena kita mau tahu di lintasan berapa yang cepat dan di lintasan keberapa yang lambat, ya. Kita hitung kecepatan di lintasan pertama. Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit, di mana rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kecepatan Agung di lintasan pertama adalah 8 per 20, ya, sehingga kita sederhanakan menjadi 2 per 5 km per menit. Sementara di lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit, sehingga kecepatannya 12 per 24, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 km per menit. Kemudian di lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Sehingga kecepatannya 24 per 40, atau kita sederhanakan menjadi 6 per 10 km per menit. Nah, karena ini satuannya sudah sama ya, tetapi penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya sehingga kita bisa tahu pada lintasan berapa, ya, Agung mengendarai sepedanya dengan cepat dan lambat. Lintasan yang pertama tadi 2 per 5 km per menit, ya. Kita ubah sehingga menjadi 4 per 10 km per menit. Kemudian di lintasan kedua 1 per 2 km per menit. Kita ubah supaya penyebutnya sama menjadi 5 per 10 km per menit. Untuk lintasan yang ketiga, ya, 6 per 10 km per menit.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa lintasan 1, 2, dan 3 itu berurutan dari yang paling lambat ke paling cepat. Ya, karena 2/5 itu lebih kecil dari 1/2 dan lebih kecil juga dari 6/10, maka dapat disimpulkan, ya, di sini dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat itu pada saat di lintasan yang ketiga, ya, dengan kecepatannya 6/10 km per menit. Sementara dia lambat, ya, dia mengendarai sepedanya itu paling lambat saat berada di lintasan pertama, ya, yaitu 2/5 km per menit, ya. Mungkin pada saat di lintasan ketiga dia cepat karena turunan, ya, jalannya menurun sehingga cepat. Sementara untuk di lintasan pertama kenapa lambat? Karena mungkin jalannya menanjak, ya. Jadi kecepatannya agak menurun, ya. Kemudian contoh selanjutnya, pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksinya 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Yang jadi pertanyaannya, berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet jika targetnya 1.500 liter dan memiliki 200 pohon? Nah, untuk penyelesaiannya gampang sekali. Kita membutuhkannya 1.500 liter dari 200 pohon. Berarti satu pohonnya harus menghasilkan berapa? Tinggal kita bandingkan saja atau kita bagi, ya. 1.500 dibagi 200 pohon, ya. Sehingga hasilnya 7, liter per pohon atau 1/7, liter. Jadi satu pohon itu menghasilkan 7,5 liter pohon. Sehingga target produksinya yang ditargetkan yaitu 1.500 liter dari 200 pohon akan tercapai, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu pohon karet dari UD Mutiara Hijau dapat menghasilkan 7,5 liter per pohon, sehingga targetnya terpenuhi. Baiklah, jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, materi subbab yang kedua, yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, ya. Sudah ada contohnya juga. Jadi dua besaran yang saling berkaitan dapat dibandingkan meskipun dengan satuan yang berbeda. Nah, untuk menyederhanakannya, perbandingan dengan satuan berbeda dilakukan dengan menyederhanakan atau merubah salah satu besaran sehingga menjadi setara. Artinya apa? Dia bisa dibandingkan, ya, tetapi satuannya harus dirubah dulu, ya, supaya setara, ya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila siswa-siswi ingin menanyakan atau masih belum jelas, silakan bisa menanyakannya di grup mata pelajaran, ya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, tetap jaga kesehatan dan apabila ada perlu di luar rumah harus tetap menggunakan masker dan jaga jarak, ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.